Kel, kalau debit itu berarti uang nambah dan kalau kredit itu uang berkurang kan? Siapa bilang nggak gitu konsepnya? Hayo, siapa nih yang masih pikir kalau debit itu nambah duit dan kredit itu kurang duit? Salah ya, jadi nonton video ini sampai habis biar kamu yang belum pernah belajar accounting bisa ngerti. Let's go! Pas aku pertama kali belajar tentang keuangan bisnis, jujur konsep yang paling membingungkan buat aku itu debit dan kredit. Nah, mungkin buat orang accounting gampang banget ya ngertinya, padahal itu kan basic accounting gitu soalnya. Tapi buat orang yang pemula atau yang orang awam, itu konsep itu pasti membingungkan. Biar kamu bisa paham tentang debit dan kredit dengan baik, kita harus bongkar dulu beberapa mitos sesat, oke? Yang pertama, debit dan kredit itu gak ada yang baik atau yang buruk. Banyak banget orang yang salah paham dan mereka pikir kalau debit itu baik dan kredit itu buruk. Padahal dua-duanya itu cuma istilah keuangan aja gitu, yang which is netral kayak gitu. Nah, kenapa bisa ada pemikiran seperti ini? Karena untuk kebanyakan orang awam, mereka bakal coba untuk memahami debit kredit menggunakan perumpamaan kartu debit dengan kartu kredit. Nah, kalau kartu debit maksudnya, kalau kartu debit kan tabungan kita gitu kan, makanya orang bisa pikir kalau debit itu baik. Sedangkan kalau kartu kredit ya kasarnya kan kartu ngutang gitu, makanya orang pikir wah berarti kredit itu buruk gitu, padahal nggak begitu. Memang ya, kalau dalam konteks tabungan bank, tabungan kita itu posisinya ada di debit dan hutang kita posisinya ada di kredit. Tapi, tahukah kamu kalau sales atau penjualan bisnis itu nambahnya di kredit? Jadi siapa bilang kalau kredit itu buruk? Mitos sesat yang kedua, debit dan kredit itu bukan nambah dan kurang, oke? Sebenarnya, debit dan kredit itu dua-duanya bisa nambah dan dua-duanya juga bisa berkurang. Ada beberapa hal yang nambahnya itu di debit dan kalau berkurang di kredit. Dalam kata lain, namanya itu posisi normalnya di debit. Contohnya, cash. Tapi ada juga beberapa hal yang nambahnya itu di kredit dan berkurangnya itu di debit. Atau dalam kata lain, posisi normalnya itu di kredit. Contohnya hutang dan modal owner. Debit dan kredit itu sebenarnya seperti dua sisi dari koin yang sama gitu. Jadi saling bertolak belakang, saling berhubungan, dan mereka tuh nggak ada satupun yang baik atau buruk kayak gitu. Makin bingung? Nggak apa-apa, dulu aku juga gitu. Jadi sini aku ceritain pakai perumpamaan biar kamu gampang ngerti. Anggap keuangan bisnis itu seperti buku ini. Kalau dibuka ada dua sisi kan? Anggap sisi sebelah sini itu debit dan sisi sebelah sini itu kredit. Dalam keuangan, uang itu nggak mungkin muncul turun dari langit kayak gitu. Untuk uang bisa muncul di laporan keuangan, dia harus berasal dari suatu sumber. Simpelnya gini deh, untuk uang bisa mengalir, dia butuh sumber dan butuh destinasi. Nah, sisi kredit ini melambangkan sumbernya dan sisi debit itu destinasinya. Sumber duit untuk bisnis itu bisa datang dari mana aja, atau dalam kata lain yang ada di sisi kredit itu apa aja. Ya kalau dalam bisnis itu contohnya bisa hutang, modal owner, penjualan bisnis atau sales revenue. Terus uang dari sumber di sisi kredit ini ngalirnya ke destinasi mana, atau di sisi debit itu ada apa aja. Of course, pertama ada aset seperti cash, stok barang persediaan, mesin, kendaraan, peralatan, gedung, dan juga bisa juga biaya bisnis. Of course kita butuh duit untuk bisa spend money untuk menjalankan bisnis kita gitu kan. Dan juga dividen kepada owner. Karena semua sumber uang pasti ada destinasinya. That's why sisi debit dan sisi kredit itu pasti selalu seimbang. Meskipun wujud uangnya itu bisa berubah-berubah, mungkin bisa berubah jadi aset, atau jadi biaya, atau jadi gimana, tapi value-nya itu pasti harus selalu sama antara sisi debit dengan sisi kredit. Kalau ada yang naik atau turun di sisi debit, pasti ada perubahan yang sama di sisi kredit, biar bisa tetap seimbang. Contohnya gini, anggap bisnismu jual produk senilai 100.000, berarti jurnal pencatatan keuangannya seperti ini. Cash di debit gitu ya, cash nambah 100.000 di debit, dan juga sales revenue atau penjualan bisnis nambah 100.000 di kredit. Nah, contoh lagi, anggap bisnismu membayar tagihan supplier sebesar 50.000. Berarti ada tagihan supplier atau accounts payable yang berkurang di debit sebesar 50.000 dan cash kamu juga berkurang 50.000 di kredit. Nah, gimana caranya biar kita bisa tahu mana yang normalnya di debit dan mana yang normalnya di kredit? Nah, sebelum aku lanjut, kalau kamu suka belajar tentang bisnis dan keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya ya. Oke, kita masuk ke yang namanya persamaan accounting.
Nah, sebenarnya kalau teman-teman belajar keuangan bisnis, ujung-ujungnya pasti balik lagi ke persamaan accounting ini, yaitu aset sama dengan liabilities plus equity. Kenapa aset itu harus sama dengan liabilities plus equity? Ya, ingat, duit itu nggak mungkin turun dari langit. Kalau kamu mau memperoleh aset apapun, kamu pasti harus ada sumber dananya, either dari kewajiban atau dari equity. Kalau aset sih udah jelas banget ya, posisi normalnya pasti ada di debit. Dan kewajiban atau liabilities itu posisi normalnya ada di kredit. Tapi untuk modal atau equity, ini agak tricky, oke? Karena komponennya itu banyak. Jadi, yuk langsung kita bedah lebih dalam komponennya apa saja, oke? Dan aku mau kasih heads up dulu, ini bakal agak ribet, jadi teman-teman feel free untuk nonton bagian ini berulang-ulang. Jadi ini aku udah kasih diagramnya gitu ya. Kalau misalnya ada tanda panah hijau, berarti dia tuh naiknya di debit atau normalnya itu di debit. Dan kalau misalnya tanda hijaunya itu di K atau di kredit, itu berarti dia normalnya di kredit. Pertama kita mulai dari persamaan accountingnya dulu, which is aset sama dengan liabilities plus equity. Kita tahu aset itu normalnya di debit dan liabilities itu normalnya di kredit. Nah, sebenarnya technically equity atau modal owner itu normalnya di kredit, tapi dia tuh bagiannya itu banyak banget, oke? Pertama, equity atau modal owner itu bisa dibagi jadi dua, yaitu capital atau setoran modalnya si owner plus retained earnings atau laba ditahan, oke? Nah, kalau modal setoran, itu dia normalnya di kredit, oke? Karena itu kan sumber dana gitu kan. Nah, laba ditahan itu juga normalnya di kredit, oke? Sampai sini masih ngerti? Oke. Nah, sini baru mulai membingungkan, karena laba ditahan ini komponennya banyak, oke? Nah, laba ditahan itu kita bisa mendapatkan laba ditahan dengan cara revenue atau sales penjualan bisnis gitu, dikurangin biaya bisnis, dikurangin dividen atau profit sharing yang dibagikan kepada owner. Oke? Kalau penjualan bisnis itu normalnya di kredit. Oke? Jadi jangan bilang kalau misalnya yang di kredit itu cuma kurangin duit, oke? Karena sales saja masuknya di kredit loh. Nah, terus biaya bisnis. Nah, di sini udah mulai membingungkan. Biaya bisnis itu normalnya ada di debit, oke? Dia kalau bertambah itu ada di debit. Dan juga dividen atau profit sharing yang dibagikan kepada owner, ini juga normalnya di debit. Oke, jadi teman-teman bisa refer balik ke diagram ini biar gampang gitu ya. Jadi kalau bisa dirangkum, posisi yang normalnya itu ada di debit, itu ada aset, biaya bisnis, dan dividen atau profit sharing. Dan yang posisi normalnya ada di kredit, itu ada liabilities atau kewajiban, capital atau modal owner, dan revenue atau penjualan bisnis. Buat apa sih kita ngerti mana yang normalnya di debit dan mana yang normalnya di kredit? Ya untuk bikin laporan keuangan kayak gitu. Karena sebenarnya yang teman-teman belajar di video ini itu sebenarnya benar-benar teori dasarnya accounting atau laporan keuangan kayak gitu. Dan juga kita tahu kalau kita bikin laporan keuangan itu basically kan melaporkan posisi keuangan bisnis berdasarkan aset, liabilities, dan equity. Dan ini tuh harus balance. Kalau misalnya nggak balance, berarti ada yang salah gitu. Dan biasanya kalau misalnya udah ada yang salah, kita bisa telusuri kira-kira ada apa yang kita lupa catat. Dan biasanya kalau kita mengerti mana yang di posisinya debit dan mana yang di posisinya kredit, kita bisa gampang menelusuri ada apa yang kita lupa catat. Contohnya, kalau misalnya di sisi aset itu kelebihan gitu, nah kita tinggal telusuri kira-kira pasangannya di sisi kredit itu apa yang kita belum catat. Nah, something like that. Tapi kalau aku lanjut jelasin tentang laporan keuangan, ini kayaknya video nggak bakal habis-habis gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar pengenalan dasar tentang laporan keuangan, bisa lanjut ke videoku yang ini. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.